Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba lagi epoxy filler surfacer dari Pelcoat yang tipe 6061. Dan kebetulan ini yang warnanya hitam. Karena untuk epoxy filler ini sangat banyak ya variannya, berbeda dengan epoxy primer. Dan untuk masalah harga, epoxy filler ini sedikit hemat daripada epoxy filler yang PU 2K. Untuk masalah keringnya, epoxy ini memang sedikit lebih lambat daripada epoxy yang PU 2K. Dan untuk perbandingan epoxy ini 4:1, epoxy 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 3-4. Dan umur epoxy ini setelah diaplikasi sekitar 4 jam ya. Jadi setelah diaplikasikan epoxy ini, apabila lebih dari 4 jam sebaiknya jangan digunakan lagi. Jadi apabila teman-teman ingin mengaplikasikan epoxy ini, disesuaikan dengan kebutuhan saja, jangan sampai kelebihan. Selain itu teman-teman jangan bingung ataupun khawatir ya apabila membuka kemasan epoxy ini, karena epoxy ini memang sedikit lebih ngecel ya dibandingkan epoxy yang sebelumnya. Jadi teman-teman harus sabar untuk mengaduknya sampai luber. Setelah selesai kita aplikasikan, kemudian langsung kita lanjutkan proses penyemprotan pada medianya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, epoxy ini bisa disemprotkan 2-3 lapisan ya teman-teman. Dan untuk jeda waktunya kurang lebihnya 10 menit. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah cat epoxy filler ini kering. Dan memang untuk keringnya cat epoxy ini sedikit lebih lama ya dibandingkan dengan epoxy PU 2K. Untuk proses yang selanjutnya yaitu proses pengamplasan. Untuk amplasnya yang saya gunakan ini amplas ukuran 500 ya. Tujuan pengamplasan ini selain untuk menghilangkan apabila terdapat bintik-bintik, juga untuk menghaluskan permukaan pada cat epoxy ini supaya
cat intinya yang akan kita semprotkan nanti benar-benar bisa melekat dengan sempurna, ataupun agar cat intinya tidak mudah terkelupas. Jika pengamplasan ini dirasa sudah cukup, kemudian media ini kita cuci ya menggunakan sabun, supaya kotoran bekas amplasannya ini benar-benar bersih dari media. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan. Jadi untuk medianya ini yang sudah kita amplas, medianya ini benar-benar halus ya. Jadi tidak ada ngulit jeruk ataupun bintik-bintik debu. Jadi setelah selesai diamplas seperti ini, nanti apabila kita semprotkan cat intinya hasilnya bisa maksimal. Setelah media ini kering, kemudian kita lanjutkan proses yang selanjutnya, yaitu pengecatan warna intinya. Untuk teknik penyemprotannya, ini kita semprotkan dari pinggir terlebih dahulu ya, atau kita semprotkan di bagian yang susah-susah ataupun di bagian lekuan-lekuan. Karena apabila penyemprotan ini tidak kita dahulukan di bagian yang susah-susah ataupun di bagian pinggir, bagian nyepit-nyepit, bagian lekuan, maka di bagian ini nanti catnya belum tebal merata, maka di bagian datarnya sudah ketebalan. Dan untuk penyemprotannya ini kita semprotkan tipis-tipis ya teman-teman. Apabila disemprotkan tipis-tipis, bekas cat yang kita semprotkan ini tidak begitu berbekas ataupun tidak begitu lengket. Dan trik ini sangat cocok ya apabila kita melakukan proses pengecatan dan cat lamanya itu tidak kita bersihkan ataupun dibuang total. Jadi trik ini bisa menghindari cat keriting. Dan untuk perbandingan catnya sama ya, yaitu 1:2, cat 1, dan untuk thinnernya 2. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.